Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lulu Muhayyana. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pembaharuan Islam, yaitu Sayyid Ahmad Han. Sayyid Ahmad Han lahir pada 17 Oktober 1817 Masehi di kota Delhi dan meninggal dunia pada 27 Maret 1898 Masehi dalam usia 81 tahun. Ayahnya, Mir Muttaqi, seorang pertapa soleh yang sangat besar pengaruhnya di istana Kaisar Mughal Akbar Shah yang kedua. Ahmad Han belajar ilmu kenegaraan dan diperkenalkan pada kebudayaan barat oleh kakeknya dari pihak ibu, Khawaja Fariduddin, yang selama 8 tahun menjadi Perdana Menteri pada Kaisar Mughal Akbar II. Dari garis ayahnya, Ahmad Han keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui Husain radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ia boleh memakai gelar Sayyid. Modernisme Islam merupakan sebuah respon Muslim modern dalam rangka menghadapi Barat di abad 19 dan 20 Masehi. Perhatian utama difokuskan untuk memurnikan ajaran Islam dari elemen-elemen yang tidak Islami atau bid'ah, menginterpretasikan beberapa aspek sosial kemasyarakatan dan menyesuaikannya dengan unsur-unsur modern dan perkembangan zaman, sehingga umat Islam dapat merespon perubahan masa dan dapat berpartisipasi aktif menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk perkembangan dunia modern dalam jangka waktu yang panjang, serta untuk membuktikan kebenaran agamanya. Sebagai seorang muslim modernis, Ahmad Han juga bertujuan untuk memurnikan Islam dan menyesuaikannya dengan konteks masyarakat modern dengan cara mengadakan penafsiran ulang terhadap ajaran-ajaran Islam, mengadopsi sains dan teknologi barat, serta membentuk organisasi-organisasi untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial masyarakat tanpa meninggalkan pesan moral dan nilai-nilai Islami. Ahmad Han ketika menetap di Delhi tahun 1817 sampai 1857 merupakan sosok muslim tradisionalis. Pemikiran keagamaannya apabila dilihat pada tema-tema tulisannya sangat bercorak puritan, sektarian, dan apologetik. Meskipun demikian, sejak permulaan abad ke-19, umat Islam India telah melakukan kontak dengan Inggris. Pemikiran keislaman Ahmad Han selama periode ini belum terpengaruhi dengan suasana yang mengitarinya. Sumber inspirasi pemikirannya ialah gerakan pembaharuan keagamaan yang dipelopori oleh Syah Waliullah dan gerakan Wahabi. Pemikiran keagamaannya selama periode ini secara luas terefleksi dalam tulisannya sebelum tahun 1857. Seperti dalam buku Jilaul Qulub Bizik al-Mahbub atau mensucikan hati dengan mengingat yang dicintai. Buku ini ditulis pada tahun 1848, merupakan sebuah buku yang berisi tentang cerita kelahiran, wafat, wahyu, dan peristiwa-peristiwa lain dalam sisi kehidupan akurat untuk memperingati upacara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di samping itu, ada 2 buah karya besar lainnya, masing-masing dalam bidang karya sastra dan sejarah. Karya sastranya yang pertama dan terbesar adalah Pujian kepada Kota Delhi Asaru al-Sanadid, peninggalan-peninggalan lama dari Delhi yang diterbitkan pada 1847. Uraian dalam buku ini mengisahkan tentang gedung-gedung utama di dalam sekitar kota Delhi. Dalam uraiannya dijelaskan pula tentang para tokoh terkenal yang mendiami kota ini sampai pada kurunnya. Sedangkan bukunya yang kedua merupakan hasil suntingan karya Abdul Fazal yang berisi tentang sejarah pemerintahan Islam di India yang berjudul Aini Akbari. Melihat kepada hasil karyanya tersebut, pemikiran keagamaan Ahmad Han sudah mulai kritis terhadap praktek-praktek keagamaan dalam masyarakat. Hal ini karena pola pikirnya banyak dipengaruhi oleh Syah Waliullah dan Wahabi. Setelah revolusi 1857, Ahmad Han benar-benar menjalin kerjasama dengan pihak Inggris. Sebagai hasil hubungan baik itu, ia diberi kesempatan mengadakan lawatan ke Inggris. Setibanya di sana, ia melihat kemunduran bangsanya yang sangat mencolok dibandingkan kemajuan yang ia lihat.
peristiwa 1857 dan perjalanannya ke Inggris itu membuat suatu nuansa baru terhadap pemikirannya. Nah, peristiwa ini tidak hanya berdampak sosial politik, tetapi juga membawa implikasi kepada agama dan pola pikirnya pun berubah. Padahal sebelum ini pemikiran keadaan Ahmad Han itu bersifat puritan, sektarian, dan apologetik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebaliknya, setelah tahun 1857 berubah menjadi rasional, dinamis, dan pragmatis. Ia lebih konsen dengan nilai-nilai moral dan sosial daripada membicarakan masalah-masalah yang sulit dimengerti akal. Perubahan ini dapat dilihat pada sejumlah hasil karyanya setelah tahun 1857. Lebih jauh, Siddiq itu menambahkan, setelah 1857 ia menempatkan pemikiran keagamaan atas dasar risetnya yang kritis. Sekali waktu ia mengatakan, saya seorang muslim bukan karena saya dilahirkan di rumah Islam, tetapi saya percaya kepada Islam itu karena keyakinan dan hasil riset yang saya lakukan. Baginya, sains dan teknologi itu dapat memperkuat keyakinan agamanya apabila Islam berdasarkan dialektika tidak bertentangan dengan akal. Lebih lanjut, Ahmad Han menjelaskan bahwa makna Islam itu baru dapat dimengerti dengan baik oleh penganutnya apabila diwujudkan dalam praktek oleh pemeluknya. Oleh karena itu, perjuangan Ahmad Han tidak terbatas hanya memurnikan Islam, tetapi lebih dari itu, ia pun berjuang memurnikan keadaan komunitas muslim. Itulah penjelasan saya mengenai salah satu tokoh pembaharuan Islam yaitu Sayyid Ahmad Han. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah dari penjelasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.